Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Gus Adi Channel. Bagaimana Bang kabar? Bang Yu? Alhamdulillah sehat Gus. Rupanya banyak sekali perkembangan selama ini ya Gus. Oke. Baiklah pemirsa, kita mulai bersua lagi di podcast Gus Adi Channel. Topik kita hari ini adalah sesuatu yang lagi in dalam percaturan politik global maupun nasional, dan sosok figur presiden kita yang luar biasa, Pak Prabowo, Bang. Nah, Bang, kita perlu mengeksplor ini. Pak Prabowo ini kan terakhir selalu melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan komunikasi politik, ekonomi, dan tentu terkait dengan geopolitik. Apa sebenarnya manfaatnya beliau keliling-keliling ini bagi kepentingan nasional kita ini? Ya, terima kasih Gus. Jadi memang banyak orang yang melihat sisi negatif dari perjalanan seorang presiden ya. Mungkin yang berlebihan ke luar negeri, tapi sebenarnya itu sangat penting. Karena gini loh, kita harus mengingat bahwasanya Indonesia itu sekarang, positioning kita sekarang adalah globalisasi. Tidak bisa kita menghamba kepada bangsa-bangsa lain untuk datang ke kita, kemudian datanglah ke Indonesia, ini lain. Kita harus pergi menjemput bola, Mas. Karena itulah fungsi daripada diplomasi sebuah negara keluar. Bagaimana seorang presidennya datang membawa ide besar ya, ide besar seperti untuk pembangunan ekonomi, demokrasi global, dan seluruh isu-isu tentang kemanusiaan dan macam-macam itu harus didatangi gitu loh. Tidak bisa kita itu tidak pasif, itu tidak boleh karena kita aktif kan. Kaitannya dengan politik bebas aktif itu ya, Pak? Ya, itu kaitannya politik bebas aktif. Aktif itu artinya gini loh. Kita bebas itu artinya pergi kemana-mana untuk bertemu dengan seluruh negara-negara yang ada kaitannya dengan Indonesia. Sudah jelas pasti ada keuntungannya. Aktif gitu, kita harus aktif mendekati, karena tidak semua pemimpin itu gini loh Gus. Kita kalau kembali ke masa lalu ya Gus ya, kita melihat bagaimana teori ekspansi dari sebuah kerajaan itu dulu itu kan pergi membawa tentaranya pergi ke negara lain untuk bertempur atau mengenalkan negaranya itu. Tapi sekarang nggak perlu bawa tentara. Ya, sekarang nggak perlu bawa tentara, tapi bawa ide dan portofolio namanya gitu loh. Oke, siapa yang mau ke Indonesia? Kita punya 280 juta penduduk, kita punya Danantara yang bisa mengelola kira-kira let's say misalkan 20.000 triliun atau berapapun triliun. Ini aspek marketing ini ya? Ini aspek marketing. Memang intinya diplomasi itu marketing. Jadi dalam semua definisi diplomasi itu marketing intinya. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa yang lagi di bawah kepentingannya itu. Gitu loh Gus. Oke. Baik Bang. Ya. Nah sekarang kita lihat sekarang ini, detik ini kita bicara ini, terjadi pelemahan di tukar rupiah di kita dengan dolar, bahkan menyentuh angka psikologis di atas 17.500 ke atas ini Pak. Dihubungkan dengan tadi keliling di berbagai negara, baik di Amerika, di Rusia, di Timur Tengah, di Jepang, bahkan terakhir di mana KTT ASEAN. Kenapa kita kok kalah dolar kita? Apa ini unsur-unsur yang membuat rupiah kita tertekan? Artinya ada manajemen di tim ekonomi kita yang perlu sesuatu yang harus dikerjakan lebih radikal gitu, atau memang ini tekan global yang tidak bisa kita hadang? Gini Gus, yang namanya mata uang global ya, khususnya dolar misalkan ya, ini kan adalah sebuah standar internasional. Karena mata uang dolar ini banyak sekali beredar di seluruh negara karena dimainkan secara internasional sebagai alat bayar yang sah, yang diakui oleh semua negara. Kalau ditanya kenapa harus dolar? Oke, begini aja. Dalam hal kita berkomunikasi dengan masyarakat internasional, Gus ya, kenapa sih kita harus pakai bahasa Inggris?
Kenapa sih nggak pakai bahasa Arab? Kenapa sih nggak pakai bahasa Perancis? Kenapa sih nggak pakai bahasa Myanmar atau bahasa India gitu loh? Kenapa nggak pakai bahasa Cina sekalian? Bahasa orang Cina sendiri itu ada 2 miliar, plus orang India itu ada sekitar 2 miliar juga. Kenapa kita nggak pakai 2 bahasa negara ini? Kenapa kita harus pakai bahasa Inggris yang kira-kira penduduknya tidak banyak? Lah ternyata kita memakai bahasa Inggris itu, betapapun susahnya bahasa ini kita harus pakai. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional, bahasa pertukaran informasi. Demikian pula dengan yang kita katakan hari ini dolar. Dolar kita pakai itu apapun ceritanya sebagai alat tukar internasional untuk menerjemahkan. Saya nggak ngerti itu mata uang Kamboja. Bagaimana sih cara saya mengerti dia dengan nilai tukar saya? Oke, ginilah kita sepakat. Tukar aja ke mana, ke dolar, nanti dari dolar ke saya gitu loh. Nah itu loh, kenapa mata uang dolar itu selalu dijadikan alat ukur, itu dulu pertama. Yang kedua, apakah ada manfaatnya dolar sama kita dalam Indonesia, dengan Indonesia? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya loh ya, kalau bicara nilai uang intrinsik, kan uang itu kan punya value. Kalau yang ekstrinsik itu angka-angkanya, tapi intrinsiknya di luar daripada nominal yang tertera itu, apakah ada nilainya? Ada, tapi hanya orang yang merasa. Misalkan Gus ya, ini contoh nih. Anggap handphone saya ini harganya $100. Gus punya uang $100, betul ya? Gus butuh handphone saya. Suatu saat Gus bernegosiasi sama saya, Bang, saya beli handphonenya $100 loh. Aduh, ya oke lah kalau begitu gitu. Nah, Gus kan kasih saya kertas dari dolar itu kan. Saya sudah mendapatkan nilai ekstrinsik, Mas sudah mendapatkan nilai intrinsiknya dari handphone yang dibeli. Setelah kita berpisah, sudah salah kita punya perdagangan ya Mas ya. Mas dapat handphone saya secara fisikal, saya dapat uang secara fisikal. Tiba-tiba Mas, saya kena hujan. Hujanlah, gempa bumi atau apalah, kira-kira begitu ya. Uang dolar yang Mas kasih tadi saya terobek-robek, hancur. Nah, ini kira-kira gitu ya. Mas tetap mendapatkan nilai $100 dari hasil beli ini, saya sudah kehilangan nilainya itu. Sama-sama kita itu mendapat nilai, tapi Mas masih memiliki nilai ekstrinsik dari mata uang yang Mas beli tadi, saya sudah kehilangan segalanya. Gitu kira-kira loh. Kalau sekarang dihubungkan dengan ini ya, pemirsa, Pak Presiden waktu kunjungan ke Jawa Timur itu menyampaikan bahwa masyarakat desa ini nggak terpengaruh dengan dolar naik karena mungkin dalam perputaran itu jarang menggunakan mata uang dolar. Beda sama eksportir, beda dengan para pemain saham dan lain-lainnya. Nah, ini adalah upaya Presiden Prabowo untuk menenangkan masyarakat, atau memang itu real karena fundamental ekonomi ini kuat, maka rakyat jangan panik, artinya itu biasa-biasa saja. Itu gimana menurut Abang? Saya kira betul Mas, artinya bagi siapapun yang mengerti tentang ilmu ekonomi dan nilai tukar, mengerti hal ini. Saya tanya Gus, kalau pergi ke warteg, tiba-tiba yang dulu harga warteg itu 20.000, sekarang bayar 200.000 nggak Gus? Sekarang bayar 200.000 nggak Gus? Nah, tetap 20.000 kan? 20.000. Gus pergi ke Jogja beli nasi kucing itu yang kemarin harga 1.500, sekarang sudah jadi 150 kah dia? Nggak mungkin. Kan nggak ada, bukan nggak mungkin, nggak ada hari ini. Artinya apa Gus? Memang sebenarnya pada faktanya masyarakat desa ini tidak ada hubungannya dengan dolar. Bahkan lihat dolar pun tidak tahu ini, gitu loh. Sekarang siapa sih yang panik terhadap dolar ini? Adalah mereka yang terbiasa mencari keuntungan dari nilai tukar mata uang ini. Baik itu yang dipakai untuk investasi, baik itu yang dipakai untuk misalkan untuk disimpan kemudian untuk diputar-putar sehingga dia mendapat nilai yang lebih besar atau apapun ceritanya. Artinya gini loh Gus. Pada faktanya, sekali lagi, mata uang itu yang terkait dengan dolar itu memang sebenarnya tidak ada fungsinya langsung kepada masyarakat desa. Karena ini hanya karena kebanyakan harga-harga raw material yang susah ya, itu kita harus import. Karena itu tadi saya katakan di awal, kenapa kita harus pakai mata uang dolar? Ya karena itulah mata uang yang bisa diterjemahkan oleh orang Kamboja.
Kan Kamboja nggak ngerti mata uang kita berapa sih nilainya ini. Nah, kita pakai. Kan tidak mungkin kita pakai emas sekarang, Gus. Dulu, Presiden ini secara menyampaikan sesuatu kontekstual ya. ini kontekstual dan ini adalah kecerdasan sebagai seorang pemimpin untuk menjelaskan apa sih arti mata uang itu terhadap dunia ini. Dunia sebenarnya tidak perlu dolar. Tapi sekali lagi, karena ini ada transaksi internasional untuk menerjemahkan mata uang India ke Nepal, itu harus ada alat konversinya. Alat konversi yang paling gampang itu adalah kalkulator. Tapi kan itu tidak ada nilai. Yang konvensi yang paling fisikal adalah dolar. Itu karena apa? Jumlah dolar yang dicetak di seluruh dunia itu berlebih, Gus. Jadi dia bisa terbang ke Myanmar, dia bisa terbang ke Italia. Kan tidak mungkin kita pakai uang mata uang yang kira-kira penyebarannya sedikit. Mungkin anggaplah contoh dolar Brunei. Enggak ada. Cuma ada di Brunei sana, Gus, dipakai. Untuk mencetak itu pun juga tidak ada alasan. Untuk alasan apa Brunei, negara sekecil begitu, mencetak mata uang itu? Contohlah Singapura yang mata uangnya bagus banget. Pernahkah kita memakai secara lebih luas ya mata uang Singapura sebagai alat tukar internasional? Enggak ada, Gus. Tetap dolar, walaupun dolar itu misalkan, Amerika itu sudah punya utang. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah kesepakatan internasional bahwasanya alat pengganti, alat tukar yang tadinya emas, karena emas itu tidak bisa kita bawa-bawa besar-besar, berat-berat, kita gantilah dengan mata uang yang namanya dolar tadi itu. Tapi dolar langsung berhubungan kepada masyarakat desa, ya tidak ada. Jadi sebenarnya Prabowo dalam narasi bahwasanya untuk mengatakan tidak ada hubungannya dengan orang desa, betul sekali. Bahkan yang merasa ini nanti masa tidak ada hubungan langsung, ya memang tidak ada hubungan langsung. Apapun ceritanya yang dijelaskan oleh para ahli atau orang-orang yang merasa Presiden Prabowo ini terlalu meremehkan keadaan ini, tidak. Ini memang untuk menenangkan masyarakat. Tugas seorang pemimpin memberikan sesuatu yang faktual. Nah, ini yang menarik, Bang. Presiden kita ini sepertinya kekurangan tim yang mampu memberikan narasi-narasi penjelasan ke publik tentang apa yang disampaikan oleh Presiden. Presiden ini kan tokoh yang dalam bahasa Jawanya itu deknyet. Deknyet itu sesuatu yang beliau punya apa yang disampaikan ya tiba-tiba dengan karakter retorik dan menggelegar tegas. Nah, ini harusnya ada sebuah tim yang kuat untuk melakukan satu penerjemahan terhadap apa yang dimaksud dan dikandung statement beliau. Betul, ini Gus. Apa yang Abang harapkan terhadap lingkaran istana supaya masyarakat kita ini cepat paham, tidak terjadi perdebatan bola liar gitu. Iya, Gus, di dalam dunia makrifat ya, kala kita duduk merenung atau kala kita duduk di tengah orang yang besar, tiba-tiba kita bicara tanpa diatur, kita mengeluarkan sebuah kata, itu kan berarti ada wangsit. Wangsit ini adalah bahasa mistisnya. Bahasa yang sangat akademikal, namanya inspirasi. Inspirasi ini tidak bisa kita atur. Dia datang dari hasil kolektif ingatan-ingatan kita atas kejujuran dan keikhlasan kita. Maka ketika Prabowo mengatakan terkait dolar ini tidak ada kaitannya misalkan dengan rakyat, itu adalah sebuah kata-kata wangsit gitu. Inspiring word lah, inspiring sentences yang biasa keluar dari mulut seseorang yang berjiwa tulus. Itu satu dulu. Yang kedua, tidak mungkin orang kalau tidak cerdas mengeluarkan kata-kata yang sangat menarik perhatian seperti ini. Karena banyak sekali orang pintar, dia tidak mampu merangkai kata-katanya. Nah, Prabowo menurut saya, ini bukan mau melebih-lebihkan Prabowo, tetapi hampir samalah sifat Prabowo dengan kita-kita ini yang mengerti tentang teks dan konteks. Nah, ini kan ada dua ini, Gus ya. Dalam sebuah kalimat yang kita cipta itu harus selalu berikatan antara teks dan konteks. Nah, dalam hal ini Prabowo mampu memainkan itu. Nah, kaitannya dengan orang-orang yang harus menerjemahkan ini kan ada dua sisi, Gus. Satu,
kita harus menjelaskan jika ada orang yang menyangkal atau mengkritik statement tersebut. Ini kan dulu pertama. Berarti kemungkinan besar orang ini tidak paham atau orang ini punya ide lain. Yang kedua, Gus, adalah penafsiran. Apa sih maksud dari ini? Untuk apa penafsiran ini kita lakukan? Supaya masyarakat yang tidak terlalu mengerti tentang konsep ini jadi akhirnya mengerti. Oh, ternyata misalkan ya, ada sebuah tulisan, entah itu kitab suci misalkan. Ada tulisan yang susah sekali diterjemahkan dalam bahasa asli kita. Entah itu berasal dari bahasa asing kah, dimasukkan ke... Kan itu susah kita terjemahkan. Apa sih arti kata itu kalau disandingkan dengan diturunkan menjadi arti bahasa ini, apakah sama? Nah, ini perlu ditafsirkan, Gus. Jadi, menurut saya, Gus, orang-orang yang berada di samping presiden itu harus mampu pertama menjelaskan. Ini berarti dia harus mentakwilkan. Jadi bahasa NU ini, Gus, ya, mentakwilkan dulu. Apa sih maksud ini? Yang kedua adalah dia mentafsirkan kata-kata dari presiden tersebut. Takwil dan tafsir harus muncul bersamaan. Jika masih ada orang yang tidak percaya atau tidak paham atau memang lagi mengkritik. Inilah tugas orang-orang yang berada di samping beliau. Artinya meskipun gaya bahasanya retorik tegas, mengandung filsafat yang dalam ya. Betul, Gus. Ini penting ini. Presiden kita ini cara ya, menyampaikan sesuatunya ya. Beliau memiliki daya gini loh, memiliki daya menciptakan frasa yang apa ya, yang pendek tapi menarik perhatian. Gitu loh, Gus. Kira-kira begitu ini kita punya presiden. Dan itulah karakter pemimpin. Dia mencari kata. Gini loh, Gus, ya, saya juga nggak ngerti ya. Ada beberapa orang di publik ini yang mengatakan presiden kita ini omon-omon ya. Memang presiden itu harus banyak omon-omonnya. Kalau presiden tidak banyak omon-omonnya, nanti kita nggak tahu isi kepalanya apa. Gitu loh kira. Artinya gini loh, omon-omon menurut saya itu hal yang sangat positif dan wajar bagi kita orang yang lagi dipimpin. Kita butuh direction, arahan, percakapan atau ucapan presiden. Maunya apa sih beliau ini untuk kasus ini misalkan? Maunya apa sih? Orang tiba-tiba dolar kita naik lemah terhadap rupiah, lemah terhadap dolar. Terus kita mau apa? Apakah kita harus menjadi panik seluruhnya? Apakah kita harus menjual dolar kita? Apakah kita harus membakar rupiah kita? Kan tidak perlu. Makanya presiden ini perlu menenangkan kita. Dan menurut saya konsep beliau menenangkan masyarakat dengan mengatakan bahwasanya dolar tidak berhubungan langsung dengan masyarakat di desa, itu betul sekali. Coba tanyalah Gus, kita pergi ke kampung misalkan ke Jember sana, yang paling kampung ada beberapa kecamatan di sana yang paling ini. Kita cari dolar di sana, Gus. Dapat nggak kita, Gus? Atau pakailah dolar kita pakai dolar nih. Mau pergi di warteg, mau nggak orang warteg terima dolar kita? Nggak ada yang mau, Gus. Tetap harga satu piring warteg 20.000. Gitu loh, Gus. Oke, ini terakhir, Bang. Siap, Gus. Ini yang menarik itu, memang apa yang disampaikan Bang Wio betul. Presiden ini harus lebih banyak mengartikulasikan kebijakannya dengan menjelaskan pada masyarakat. Bahkan kemarin di sidang di DPR, yang biasanya itu dilakukan oleh Menteri Keuangan atau tim ekonomi, langsung dilakukan oleh Presiden untuk memberikan narasi bagaimana perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Betul, Gus. Nah, apa closing statement Abang terkait dengan yang tadi kita diskusikan sampai pada titik bahwa Presiden kita itu ternyata ingin memberikan satu tekanan-tekanan khusus pada kebijakannya, pada upaya untuk memberikan satu peringatan. Jangan macam-macam. Yang ketiga tentu ingin bersih-bersih. Apa yang menurut Abang bisa ambil hikmahnya itu? Tidak biasa ya Presiden berbicara di depan DPR pada sidang paripurna tentang pembahasan RAPBN ya. Tapi menurut saya ada hikmah nih, bahwasanya Prabowo ingin mengatakan saya pemimpin di masa kita susah. Saya pemimpin di masa kita lagi bingung, dan saya pemimpin yang akan membawa kita keluar dari semua permasalahan. Itu kira-kira. Ini harus gini loh, narasi semangat ini
harus disampaikan oleh seorang presiden, bukan dalam sebuah ketidakjelasan, pentafsiran, pentakwilan macam-macam. Tidak ada yang menafsirkan ini semua, tidak ada yang menakwilkan. Akhirnya presiden maju sendiri. Saya mau tafsirkan ya. Kata yang kemarin saya bilang tentang ini, kata yang saya tentang ini. Intinya adalah yakin aja, tidak usah takut, kita maju bersama. Agak begitu. Optimisme ini penting. Dalam sebuah dalam sebuah ketidakaturan, optimisme dari seorang pemimpin itu betul. Gus, saya ini pernah kampanye dulu ya. Di tengah ombak yang 5 meter dengan pakai sampan kecil. Adik saya sudah takut. Ombaknya gila. Saya bilang, tidak usah takut. Kenapa ini besar? Tidak. Lihat kaptennya. Kapan kaptennya ketakutan, kita patut takut. Tapi kalau kita masih lihat kaptennya ketawa-ketawa, berarti aman aja. Karena dia sudah tahu, dia akan menyelamatkan kita bersama-sama dia sendiri gitu loh. Kira-kira begitu, Gus. Ini ilustrasinya. Baik, Bang. Ya, silakan, Terima kasih atas diskusi kita malam ini. Pemirsa semuanya, kalau kita tarik dari kesimpulan yang Bang Wio sampaikan, Presiden Prabowo ini ternyata seorang filosof. Seorang yang mempunyai karakter filsafat yang dalam ya. Cuman gaya bahasa penyampaiannya itu menggelegar, retorik dan tegas. Tapi kita melihat alur dari yang disampaikan Pak Prabowo ini satu bersifat rasional. Apa yang disampaikan rasional. Bahkan menjurus pada unsur yang kedua dalam filsafat itu adalah kritis. Artinya otokritiknya dalam kebijakan, dalam internal birokrasi itu dia sampaikan, dia buka. Dan unsur yang ketiga dalam filsafat itu sistematis, ya beliau sampaikan sistematis, mulai urut dari bagaimana perkembangan apa yang harus dilakukan di internal, bagaimana sampai endingnya yang diharapkan. Nah, yang paling tidak kalah penting, Bang, radikal juga apa yang disampaikan dalam sesuatu yang statement ke publik ya. Radikal itu nggak ada tendeng aling-aling. Betul. Siapa yang menghalangi, siapa yang ingin mengganggu, siapa yang tidak mendukung, siapa yang di luar jalur komando, semuanya dia akan ceritakan. Dia akan berikan nanti peringatan ya, sampai mungkin terjadi sanksi ya. Apa yang dilakukan. Bahkan di internalnya, di kabinet, beliau sampaikan kemarin, Bang, paling lama Anda menduduki jabatan 5 tahun. Itu pun mengikuti periodisasi. Tapi kalau tidak benar, ya paling 2 tahun. Ya, atau 2 bulan. Atau berapa udah ganti. Nah, itulah kekayaan kita menatap masa depan bangsa dengan pemimpin yang kuat, ya, punya karakter kuat, egaliter. Dan tentu pemirsa, Pak Prabowo ini adalah seorang yang bisa kita percaya. Jadi kita harus percaya pada pemimpin. Bisa apa yang disampaikan Pak Bang Wio tadi, bahwa di tengah lautan yang begitu hebat, selama pemimpin kita ini mampu mengendalikan semua kekuatan armadanya, walaupun diombang-ambing dengan ombak, dengan tenang, dengan kebijakan-kebijakan yang dia bisa melihat bagaimana rakyat ini tenang, bagaimana rakyat ini sejahtera, ya kita percaya. Itulah kunci trust kita pada pemimpin kita. Demikian pemirsa dan sahabat semuanya, Gus Andi Channel, terima kasih atas waktu bisa ikut. Kita mohon untuk kritik, saran dan share-share supaya dalam diskusi selanjutnya melakukan satu edukasi yang baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.